Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar PRFM dan juga netizen serta masyarakat Jawa Barat dimanapun Anda berada. Kali ini saya Muhammad Fauzi bersama tim liputan PRFM berada di Samsat Digital di kawasan Terminal Lewi Panjang yang alhamdulillah kita akan coba membahas berkaitan dengan program pemutihan dan Samsat Digital Terminal Lewi Panjang yang juga ini merupakan inovasi dari Bapenda Jawa Barat untuk tadi ya, bersama tim ya Pak ya, bersama tim tentunya memberikan pelayanan maksimal paripurna ya kepada seluruh masyarakat khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor nih ya. Apakah Anda sudah bayar pajak ya? Karena sekarang biasanya jelang akhir tahun ramai nih Pak. Dan juga ada berbagai program inovasi yang dilakukan oleh tentunya teman-teman dari Bapenda Jawa Barat dan alhamdulillah sudah bersama kami di sini bersama dengan Bapak Jaja Adi Saputra selaku Katim Pendataan dan Penetapan Samsat Pajajaran. Pak Jaja, salam Pak. Waalaikumsalam. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya salam pramuka pokoknya Pak ya. Lalu juga bersama dengan Bribka Kuswara ST merupakan Basi STNK di Telantas Polda Jawa Barat. Pak Kuswara, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik Pak Kuswara ya. Dan juga alhamdulillah juga sudah kehadiran juga Bapak Anggi Anggara Putra STMM selaku penanggung jawab jasa raharja Samsat Pajajaran. Pak Anggi, Pak Anggi. Selamat siang Kak. Selamat siang ya, kita akan coba langsung berbincang tadi ya terkait berbagai program yang dilakukan oleh Bapenda Jawa Barat dan juga Samsat Pajajaran terutama di Samsat Digital Terminal Lewi Panjang. Mungkin kita ke Pak Jaja dulu nih Pak, berkaitan dengan layanan apa saja yang bisa dilakukan di Samsat Digital Lewi Panjang ini seperti apa nih Pak? Mungkin inovasi yang mungkin belum diketahui masyarakat. Mangga Pak Jaja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar PR yang berbahagia. Betul, Samsat Digital Lewi Panjang ini merupakan sebuah tempat layanan ya sebagai inovasi dari tim pembina Samsat Jawa Barat ya. Mungkin baru pertama ini prototipe ya mungkin secara nasional. Secara nasional ya Pak? Ya betul, alhamdulillah kebetulan berada di wilayah Samsat Pajajaran ya. Betul. Jadi layanan yang ada di Samsat Digital Lewi Panjang ini meliputi layanan untuk 1 tahunan dan 5 tahunan atau istilah mungkin di wajib pajak itu ganti kaleng ya. Ganti kaleng. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita menerima layanan untuk pembayaran pajak 1 tahunan dan untuk 5 tahunan di Samsat Digital Lewi Panjang ini. Ya. Baik. 1 tahunan dan 5 tahunan artinya. Tapi ini untuk apa? Contoh nih Pak, warga Cileunyi Pak, saya kan Cileunyi nih pengen 5 tahunan di sini bisa Pak? Baik, untuk yang layanan Samsat 1 tahunan itu selama ada di wilayah Polda Jabar bisa dilayani di sini. Ya. Nah untuk yang layanan 5 tahunan sementara ini baru yang masuk di 9 kecamatan di wilayah Samsat Pajajaran. Ya, jadi mungkin bisa saya sampaikan wilayah kecamatan yang ada di Samsat Pajajaran ini meliputi yang pertama Kecamatan Andir ya, yang kedua Kecamatan Astana Anyar, yang ketiga Kecamatan Babakan Ciparai, kemudian Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojong Lua Kaler, Kecamatan Bojong Lua Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sukasari. Itu mungkin yang sementara ini bisa dilayani untuk pembayaran pajak 5 tahunan di Samsat Digital Lewi Panjang. Oke, jadi bisa dikatakan cukup apa ya? Cukup bagus lah untuk beberapa terobosan dan harapannya semoga nanti Pak bisa semua kecamatan ya Pak di Jawa Barat. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi Pak Jaja ini berkaitan dengan keunggulan lain apa nih kira-kira yang perlu diketahui oleh masyarakat? Sebagaimana tadi namanya Samsat Digital ya, tentunya ini keunggulannya semua berbasis digital Kang. Jadi untuk layanan 1 tahunan ini dari mulai WP datang ini sudah berbasis digital Kang, karena ada proses pendaftaran dengan sistem sidik jari KTP ya. Jadi yang saya bisa dirasakan ini sangat di sini adalah tidak usah menyiapkan fotokopi gitu ya. Jadi istilahnya kalau istilah kerennya paperless betul. Karena ini semua berbasis digital gitu ya. Baik, jadi itu merupakan keunggulan yang tadi ya terobosan dilakukan oleh teman-teman tim tadi apa Pak? Tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat. Samsat Provinsi Jawa Barat itu meliputi apa saja sih Pak? Nah, di dalam Samsat itu kan ada unsur Bapenda kan ya, ada unsur mitra kepolisian dan ada unsur jasa raharja. Jadi yang nama tim pembina Samsat itu ketiga unsur itu Kang masuk. Jadi inilah inovasi dari tim ini ya, tim Pokja Samsat yang alhamdulillah terus berinovasi ya, dan ini prototipe di nasional. Kita beri tepuk tangan dulu dong ya untuk
Samsat Digital di Lewi Panjang ini. Tapi Pak, ini banyak nih Pak, jujur Pak, ketika banyak interaksi ke PRFM gitu, entah itu lupa, karena kan setahunan ya Pak, ada yang setahunan, 5 tahunan gitu ya. Untuk persyaratan nih, untuk masyarakat yang, saya bingung, mau perpanjang tapi naon-naonnya persyaratannya mungkin Pak. Baik Kang, para pendengar PRFM yang saya hormati, untuk persyaratan pembayaran pajak 1 tahunan ya, khususnya di Samsat Digital Lewi Panjang ini, karena tadi berbasis digital Kang ya, yang pertama STNK asli, kedua KTP asli, ketiga wajib pajak harus datang pribadi karena digital tadi ada proses sidik jari KTP ya. Kemudian jangan lupa karena ini digital pembayarannya hanya menerima pembayaran yang non tunai. Bisa melalui via atau pilotur account ya. Kemudian ada kris dan ada juga IDC gitu ya. Jadi itu yang membedakan mungkin di sini cuman menerima pembayaran secara non tunai. Kemudian bukti bayarnya juga kan alhamdulillah udah disampaikan dalam bentuk digital. Jadi nanti masuk dikirim ke WA atau ke email berupa SKKP ya, pengasahan elektronik SKKP. Kemudian ada sah untuk pengasahan STNK tahunan dan ada EKD untuk bukti pembayaran jasa harjanya. Baik, jadi semuanya digital pendengar PR ya. Jadi jangan tiba-tiba sini tuh lu lupa bawa uang, di gigiwing pakai apa gitu ya. Jadi insya Allah semuanya sudah sudah digital. Betul. Tapi kalau yang 5 tahunan ya Pak? Oke, untuk yang 5 tahunan yang lainnya sama betul. Yang pertama membawa STNK asli, kemudian BPKB asli ya karena 5 tahunan, kemudian KTP asli, kemudian wajib pajak, wajib datang pribadi. Kemudian jangan lupa ini kendaraannya tetap dibawa Kang, karena ada tetap proses cek fisik ya, ada proses gesek ya. Yang lainnya pembayarannya sama juga non tunai Kang, bisa melalui virtual account, kris atau melalui IDC. Kemudian untuk bukti pembayarannya untuk yang 5 tahunan ini untuk bukti SKKP diberikan dalam bentuk SKKP, kemudian untuk yang STNK ya mungkin dicetak biasa Kang. Nanti mungkin sama mendapatkan plat nomor ya karena ini proses ganti kaleng gitu Kang. Baik. Dan juga ada yang drive thru juga kalau saya Pak ya? Ya betul. Untuk layanan Samsat 5 tahunan di Terminal Lewi Panjang ini menggunakan pola drive thru Kang. Jadi sangat praktis, sangat mudah ya. Dan lupa saya sampaikan tadi dari sekian keunggulan yang ada, jangan lupa ini adalah proses waktu Kang yang cepat. Untuk 1 tahunan itu cuman 5 menit Kang beres. 5 menit Pak? 5 menit aja menit. Sementara untuk yang 5 tahunan itu hanya 20 menit. Dari WP datang sampai pulang dengan membawa plat nomor yang sudah jadi. Ini sangat-sangat jauh apabila dibandingkan dengan pembayaran yang diinduk ya selama ini gitu Kang. Ya biasanya kalau yang diinduk, nih punten ya Pak, curhatan pendengar tuh. Kadang-kadang izin ke kantor tuh seharian katanya Pak. Boleh dikatakan. Ditambah pengantri itu apa ya? Apalagi kalau sekarang lagi banyak-banyaknya WP ya. Jadi bagi para pendengar PRFM silakan dimanfaatkan dengan adanya kehadiran Samsat Digital ini. Baik. Lalu untuk yang ini Pak, sejak kapan dan juga untuk operasionalnya Pak? Setiap hari atau hari apa? Betul. Untuk yang Samsat Digital ini kan alhamdulillah beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat ya. Nah, untuk yang 1 tahunan dengan yang 5 tahunan sama kan hari Senin sampai Kamis itu beroperasi dari jam 9 sampai pukul 13 tanpa istirahat ya. Tanpa istirahat. Jadi mungkin petugas saja yang bergiliran lah untuk sholat atau layanan tetap. Kemudian untuk hari Jumatnya itu kan dari jam 9 sampai 11.30. Ya. Nah, khusus untuk hari Sabtu yang layanan 1 tahunan tetap dibuka kan dari jam 9 sampai jam 11. Minggu Jumat tutup ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika mungkin Anda bisa atur-atur waktu supaya tadi ya bisa prosesnya bisa dipercepat. Soal pemutihan nanti ya Pak, kita tahan dulu ya. Tapi kita ingin bertanya juga tentang kepada Pak Kuswara tentunya berkaitan dengan terregistrasi dan teridentifikasi nih Pak berkaitan dengan Ranmor. Mungkin bisa disampaikan registrasi ini meliputi apa saja nih Pak Kuswara? Baik, pendengar PRFM. Untuk registrasi identifikasi kendaraan bermotor di sini kan untuk registrasi meliputi dari 4 register Pak. Yang pertama itu kendaraan baru, jadi kendaraan yang baru beli belum diregistrasi. Nah, itu. Yang kedua itu kendaraan yang akan melakukan perubahan Pak, perubahan balik nama maupun data kendaraan.
Itu. Terus yang ketiganya registrasi perpanjangan, yaitu perpanjangan 5 tahun. Nah, yang keempat registrasi pengesahan, yaitu yang kita suka bayar tahunan, Pak. Nah, itu pajak tahunan untuk registrasi yang keempat. Registrasi seperti itu ya. Nah, itu untuk registrasi sendiri dilaksanakan di mana ya, Pak? Untuk sekarang registrasi kendaraan baru itu, untuk pendaftaran yang pertama itu kita terpusat di gedung BPKB Prototype. Yang di Soekarno Hatta ya? Betul. Yang pertama itu melalui pendaftaran di gedung BPKB, kemudian setelah pendaftaran dari gedung BPKB, baru berkas yang ada di gedung BPKB itu langsung dibawa ke Samsat Induk sesuai dengan domisili. Nah, di sini kan ada Samsat Bandung Barat, Samsat Bandung Tengah maupun Samsat Bandung Timur, seperti itu, Pak. Baik. Prosesnya untuk kendaraan baru, setelah itu nanti dari Samsat Induk kita yang di Samsat Pajajaran sendiri meng-cross-check kembali, Pak. Meng-cross-check kembali data atau dokumen kendaraan yang dilampirkan untuk persyaratan kendaraan baru. Nah, apabila telah sesuai, terus kita melakukan pengerian, entry data. Pengerian, kemudian nanti dengan Dispenda, pencocokan data, kemudian apabila data sudah sesuai, nanti melakukan pembayaran, kemudian kita melakukan pencetakan. Nah, seperti itu ya untuk ininya ya. Tapi untuk bagaimana Pak kebijakan Regi dan Ranmor sendiri, Pak? Mungkin bisa jelaskan? Kebijakannya? Ya, kebijakannya. Kebijakan Regi dan Ranmor itu, satu kendaraan itu hanya single data, Pak. Jadi hanya satu kendaraan, hanya satu data. Jadi tidak ada misalkan double data, seperti itu kan. Makanya di sini perlunya sinkronisasi data, perlunya Regi dan Ranmor itu datang ke Samsat, perlunya melakukan misalkan yang proses 5 tahun perlu dilakukan cek fisik ulang karena itu, Pak. Jadi kita meminimalisir terjadinya double data. Seperti itu. Itu ya, meminimalisir berarti Pak, nah 2 gitu. Nah, kenapa datanya 2 gitu Betul, kan, betul. seperti itu, Pak. Karena kan kita untuk Regi dan Ranmor itu meminimalisir tentang terjadinya kejahatan. Kejahatan ya. Pak Kuswar, ini kalau kita lihat juga kan mungkin sebenarnya kan dari pemerintah provinsi, mungkin nanti sebelum kita bahas tentang pemutihan kan, kalau kita lihat di jalanan itu kan masih banyak ya kelihatan tuh kendaraan yang belum bayar pajak nih, Pak. Itu masih banyak nggak sih, Pak, dari temuan di lapangan, Pak, dari Polda Jabar? Nah, kebetulan kita sendiri dari Pajajaran, kita terakhir kemarin melakukan OPSGAB, Pak. Operasi gabungan, kita dengan unsur-unsur terkait seperti dari kepolisian, satuan lalu lintas, dari polisi militer pun juga, dari dinas yang terkait melakukan operasi gabungan, Pak. Di situ pemeriksaan pajak itu dalam kategori KTMDU ya, Pak. KTMDU. Jadi kendaraan yang diberhentikan pada saat itu belum melakukan pembayaran pajak bisa dilakukan pembayaran pajak pada saat di tempat itu. Oh, jadi bisa langsung ya? Bisa langsung, Pak. Oh, itu banyak Pak yang misalnya ya udah saya bayar langsung. Banyak. Jadi pada saat kegiatan tersebut yang terjaring misalkan, kemudian mereka ngelihat pajaknya, oh ya udah habis, kadang mereka lupa kan gitu. Lupa atau pura-pura lupa? Kebanyakan ininya kan kitanya lupa. Lupa kan? Ya. Kemudian kita arahkan bahwa bisa melakukan pembayaran saat ini juga. Gitu. Okay. Kita layanin di situ langsung. Jadi langsung alhamdulillahnya. Dan debit ya Pak ya? Pakai edisi ya atau gimana? Mau cash mau edisi bisa. Oh bisa. Nah itu ya. Jadi kalau ada punten ya, jika ada seperti itu, tong menghindar apa ya? Betul. Jadi dimudahkan langsung sok bayar pajak gini langsung diproses seperti itu ya. Baik, itu soal mungkin masih banyaknya masyarakat yang lupa atau pura-pura lupa. Lalu mungkin kita ke Jasa Harja ya bersama Pak Anggi. Pak Anggi ini bisa dijelaskan mungkin tanggapan Pak Anggi berkaitan dengan pentingnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, seperti apa mungkin Pak Anggi? Sahabat pendengar PRFM, sebenarnya perkenalkan, nama saya Anggi Anggara. Saya adalah Jasara Harja Perwakilan Bandung, cabang utama Jawa Barat. Saya ditugaskan di Samsat Pajajaran untuk mengelola pendanaan atau pendapatan di bidang SWDK-LLJ atau IWKBU. Di sini Jasara Harja hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia karena kami diamanahkan oleh amandemen Undang-Undang 3334 untuk korban kecelakaan lalu lintas. Jadi Jasara Harja ini hadir ketika ada korban-korban kecelakaan lalu lintas. Tugasnya apa sih Jasara Harja yang di Samsat? Nah, tugasnya adalah mengumpulkan
uang-uang yang ada di Samsat. Contohnya kalau di STNK kan ada yang namanya SWDKLJ. SWDKLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Artinya kalau kita kategorikan adalah yang plat hitam. Nah, di situ kami kelola keuangannya. Nah, kemudian juga kami kelola di bawah Undang-Undang 33 yaitu tentang DPWKP. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Artinya pengusaha-pengusaha angkutan umum darat atau di laut itu ada kita namanya tarif IWKBU. Di situ juga kami mengelola di situ. Nah, nanti tujuannya buat apa? Nah, nanti ketika ada yang terjadi kecelakaan, kami di bagian pelayanan itu uang tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi korban-korban yang mengalami musibah kecelakaan seperti kayak luka-luka, kita mendapatkan jaminan sebesar maksimal 20 juta. Kalau meninggal 50 juta. Nah, uangnya dari mana ya? Dari situ. Kami kelola uang itu. Nah, adapun dengan Jasara Harja kan identiknya dengan kecelakaan ya. Betul. Tidak jauh dengan patah tulang, amit-amit lah ya. Tapi kita wajib memberikan edukasi. Bagaimana sih cara pencegahan keselamatan yang baik, keselamatan berlalu lintas yang baik. Ya misalkan contoh ya jauh dekat kita menggunakan kendaraan bermotor itu adalah ya kita minimal menggunakan helm. Jangan mengabaikan itu karena sedikitnya resiko kepala kita ini sangat vital artinya. Begitu kecelakaan ya kita tidak tahu. Nah, Jasara Harja juga di Kota Bandung ini sudah kerjasama dengan rumah sakit. Hampir 22 rumah sakit kita sudah kerjasama. Yang artinya apabila terjadi kecelakaan ya kita sudah sinergitas, sudah komunikasi melalui teknologi yaitu WhatsApp dan kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian yaitu unit Gakum. Ya, kita sudah koordinasi lah kita. Nah, makanya sebelumnya itu adalah hak dari ibaratnya warga negara Indonesia. Tapi ada kewajibannya juga nih. Iya, nggak tahu. Kewajibannya apa? Apa tuh? Membayar iurannya. pajak. Oh, pajaknya. Pajak. Ya. Karena ada hak, ada kewajiban. Di mana di situ adalah kita memberikan hak-hak para warga negara Indonesia dan juga ada kewajibannya bagi warga negara Indonesia untuk membayar pajak gitu. Jadi tugas pokok fungsinya kita sangat jelas. Kami terima kasih kepada pihak Bapenda Provinsi Jawa Barat, kepada kepolisian Polda Jawa Barat, sinergitas kita sudah terjalin dengan sangat baik. Mumpung sekarang lagi ada pemutihan, manfaatkan. Tinggal berapa hari lagi? Sehari lagi ya. Sampai 2 hari ya. 2 hari lagi. Nah, 2 hari lagi ini pendengar PRFM kami harapkan segera bayar pajaknya karena momen ini tuh nggak ada lagi. Ya. Momen untuk pemutihan belum tentu ya Pak ya, besok tahun depan ada lagi kan? Belum tentu. Jadi manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Ya, inilah kesempatan Anda untuk membayar pajak apalagi yang sebelumnya dengan alasan mungkin punten ya, mungkin karena belum ada uangnya dan sebagainya. Nah, sekarang ada beberapa penghapusan. Nah, mungkin kita langsung ke Pak Jaja mungkin. Pak Jaja mungkin bisa dijelaskan pemutihannya seperti apa saja Pak Jaja? Baik Kang, pendengar PRP yang saya hormati. Jadi program pemutihan ini merupakan sebuah program relaksasi ya, atau membantu meringankan lah pajak kepada masyarakat atau wajib pajak. Untuk tahun 2023 ini, alhamdulillah program pemutihan sudah dilaksanakan ya dari tanggal 16 Oktober kemarin sampai dengan tanggal 16 Desember nih. Ini masih ada waktu nih, maka silakan dimanfaatkan ya untuk para pendengar PRF. Nah, program pemutihan sendiri ini ada 5 item Kang ya. Ada 3 program bebas, ada 2 program diskon. Nah, apa aja yang bebas? Yang pertama adalah bebas denda PKB. Jadi bagi para warga PRFM yang kebetulan tadi kata Kang ini lupa ya, silakan dendanya sekarang dibebaskan dengan program pemutihan ini ya. Kemudian yang kedua adalah bebas BBNKB 2, bea balik nama kendaraan kedua. Ya misalkan kebetulan pernah beli kendaraan second ya, motor atau mobil, cepat-cepat dibalik namakan karena sekarang lagi dibebaskan ya untuk BBN 2-nya ya. Normalnya berapa Pak kalau bayar Pak? BBN 2 itu kan hitungnya 1% dari nilai NJKB, tergantung NJKB-nya Kang. Ya bagi mobil-mobil yang terhitung mobil ini ya lumayan juga kerasa ya. Ya sekarang lagi dibebaskan. Kemudian bebas yang ketiga adalah bebas tunggakan untuk tahun kelima. Misalkan ada para warga yang lupa nih belum bayar pajak 5 tahun lebih gitu ya.
kan itu muncul tunggakan. Nah sekarang dengan program ini dibebaskan untuk tunggakan pajak tahun kelima. Misalkan tahun kelima, ke-6 dan seterusnya cuman bayar 4 tahun plus 1 ya. Kenapa plus 1? Karena kan kalau pajak kendaraan itu dibayar di muka gitu ya. Itu mungkin 3 program bebasnya. Kemudian ada 2 lagi diskon Kang. Yaitu yang pertama ada diskon PKB bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo. Nah, itu yang ini ada ya, diskon nih. yang rajin ya. Iya, betul. Ini mumpung belum jatuh tempo nih, silakan bayar, ada diskon. Diskonnya itu kisaran 2-10%, Kang, lumayan ya. 2% itu 30 hari atau 1 bulan sebelum jatuh tempo. Kemudian 2 bulan sebelum jatuh tempo ada 4%, sampai maksimal 6 bulan sebelum jatuh tempo. Jadi upami 6 bulan lagi misalkan dibayar sekarang bisa dengan pasti dapat diskon maksimal ya 10%. Kemudian diskon yang satunya adalah diskon untuk pembelian kendaraan baru ya, diskon BBN 1. Itu ada diskon 2,5% bagi yang melakukan proses. Nah, ini waktunya tinggal 2 hari lagi, tapi saya ingin menekankan di sini jangan sampai nanti di ujung ada komplain nih, ada pengaduan. Nah, 16 Desember itu adalah tanggal proses bayar, Kang. Jadi bukan tanggal proses memulai. Karena pasti setiap proses tahapan pembayaran ada yang memerlukan waktu ya. Betul. Nah ini tolong dicatat, 16 Desember itu adalah batas bayar ya. Jangan sampai nanti kan saya diproses tanggal 15 misalkan. Iya, kalau misalkan selesainya misalkan puntennya tanggal 20 Desember, punten tos kalakung gitu ya. Jadi mungkin ini agar ada pemahaman bersama lah biar tadi di kemudian hari tidak ada pertanyaan gitu ya nanti ya. Ya itu Kang. Betul, artinya para pendengar PR warga Jawa Barat ini jangan sampai menunda-nunda, Pak. Betul. Jadi selana hal kecil aja, segera aja. 5 menit deui sebat heula kan tong kitu nya. Pokoknya make kesempatan gaskeun gitu banyak. Betul. Baik, betul. Iya, betul. Tapi berkaitan dengan ini Pak, dengan apa antusias masyarakat karena kan ini di acara GIAS disosialisasikan juga kan besar-besar juga itu antusiasme kayak gimana Pak? Alhamdulillah Kang, dengan adanya program ini saya memperhatikan ya setiap hari ada proses transaksi ya baik di induk maupun di luar induk berdasarkan data laporan yang kita terima. Alhamdulillah Kang ada peningkatan terutama mungkin di akhir-akhir ini kan di pekan ini kan merupakan pekan terakhir ya untuk pelaksanaan program pemutihan ini. Ya alhamdulillah makanya kita selalu menekankan kepada teman-teman di layanan tetap jaga kondisi, kemudian tetap warga atau masyarakat layani dengan baik karena jangan kaget pasti terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang tentunya pasti aneka keluhan, aneka apalah pasti muncul, tapi tetap kita sesuai dengan tugas kita melayani masyarakat, melayani publik, tetap layani dengan baik gitu. Itu dia tetap gaspola seperti itu Pak ya. Tapi targetnya Pak dari apa ya Pak DT ini kan pasti punya target nih ya sama tim juga kan gitu. Ini targetnya berapa persen dan apakah sudah tercapai atau belum tercapai? Ya, baik mungkin dalam kaitannya khususnya bisa saya sampaikan yang khusus Pajajaran Kang ya. Betul. Karena mungkin untuk ranah kita untuk target Pajajaran kan khusus untuk PKB karena PKB itu memegang kontribusi paling besar ya dari penerimaan pajak daerah. Kita untuk anggaran 2023 ini di perubahan itu ditargetkan 455 miliar Kang. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari kemarin kita sudah tercapai di posisi 96,3 Kang. Ya, insya Allah kalau hitung-hitungan saya ya, kalau dengan kondisi seperti ya 2 minggu belakang gitu kan, insya Allah optimis, insya Allah Kang. Ya. Optimis ya semoga saja karena tadi ya, karena ada istilahnya apa Pak? Slogannya teh pajakmu untuk Jawa Baratmu seperti itu dan juga apalagi tadi ya dari Jasara Harja juga kan dalam hal apa kan ada besaran bayar untuk ini ya Pak untuk apa tadi SWD KLLJ itu ya Pak ya itu kan baik lagi ke masyarakat juga para wajib pajak ya jadi amit-amit juga ya ini makan antisipasi kan kita nggak tahu juga tapi nanti kita coba dalami juga mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di 107,5 PR FM News Channel. Jangan kemana-mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya program podcast PR FM berkaitan dengan program pemutihan dari Bapenda Jawa Barat. Plus juga tadi di awal sudah dijelaskan sama Pak Jaja berkaitan dengan Samsat Digital Terminal Leuwi Panjang. Ini jujur ya saya baru pertama kali lagi ke Leuwi Panjang.
asa di bandara Pak. Ya, Suasananya beda ya, Iya. seperti yang dulu lah seperti Iya, itu. iya. Alhamdulillah sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Tapi mungkin kita akan coba tanyakan beberapa hal, terutama mungkin banyak sekali nih Pak Suara terkait dengan kreativitas dari masyarakat yang istilahnya mengcustom motor. Zaman dulu mah Pak, motor Mio teh kan dijadiin lowrider teh panjang gitu ya. Terus juga banyak juga yang pernah saya temukan di ketika saya bayar pajak di Samsat Rancakek Pak, Iya. kebetulan daerah Cileunyi rumah. Jadi ini kendaraannya kendaraan awan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kebingungan tersendiri. Mungkin seperti apa nih Pak Suara terkait motor custom? Baik, pendengar PRFM akan saya jelaskan untuk kendaraan custom ya. Jadi kendaraan custom ini dalam aturan perundang-undangan Perpol nomor 7 tahun 2021 yaitu untuk kendaraan roda 2 itu tidak boleh. Betul, untuk kendaraan roda 2 tidak boleh. Ada perubahan seperti itu. Namun kalau untuk kendaraan roda 4 memang di situ diatur ada dari box ke bak terbuka seperti itu ada perubahan seperti itu. Tapi kalau misalkan dari sekarang kan banyak kita juga ada yang datang ke Samsat dari awalnya Tiger jadi Royal Enfield seperti itu kan bentuknya. Nah itu yang tidak dibolehkan seperti itu, yang tidak dibolehkan. Jadi sejauh ini kebijakan dari pemerintah maupun dari pimpinan atau Korlantas langsung itu tidak ada untuk kendaraan roda 2 di custom. Betul. Jadi kita dari registrasi identifikasi Ranmor, jadi kendaraan tersebut datang kita jelaskan sesuai dengan prosedur bahwa emang kendaraan tersebut tidak bisa kita proses. Bisa diproses asalkan kembalikan dulu ke bentuk seperti semula. Seperti itu. Iya. Jadi dibalikin lagi ya. Balikin lagi. Dari Royal Enfield ke Tiger 2000 lagi ya. Legend pisan katanya. Tapi berarti Pak, satu lagi Pak terkait plat nomor juga. Ini kan kalau plat nomor asli kan yang dikeluarkan langsung dari kantor Samsat ya Pak. Iya. Tapi banyak juga yang custom Pak. Jadi ala-ala Thailand, Jepang itu nggak boleh juga kan Pak? Betul Pak. Jadi kebetulan emang dari Satuan Lalu Lintas juga kan sedang gencar terkait di samping dari TNKB juga tentang knalpot Pak, kan knalpot brong ya seperti itu kan. Sekarang lagi gencar disosialisasikan seperti ke sekolahan-sekolahan seperti itu, terus ke pengusaha atau pedagang-pedagang ya betul, pedagang plat nomor seperti itu bahwa emang plat nomor custom itu emang secara aturan tidak boleh seperti itu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu pendengar PR ya, tambahan terkait dengan isu yang ramai juga di lapangan nih Pak tentang kendaraan bermotor. Mungkin kita ke Pak Anggi nih Pak Anggi, berkaitan dengan besaran Pak SWD KLLJ, betul Pak? Betul. Nah seperti apa nih Pak besaran dan juga dendanya Pak? Pendengar PRFM yang saya hormati, untuk ketentuan besaran nominal SWD KLLJ itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi saya ambil contoh mobil dan motor. Kalau motor itu SWD KLLJ-nya setahun itu cuma 35.000. Setahun 35.000. Apabila terjadi keterlambatan, kita ada namanya denda prorata. Denda prorata Jasara Harja itu intervalnya 3 bulan. Bulan pertama, bulan ketiga dendanya itu 25%. Kalau motor berarti cuma 8.000. Kalau bulan keempat, bulan keenam, bulan ketujuh itu dendanya 16.000. Bulan 7 ke atas denda maksimal 24.000. 10 bulan ke atas itu denda maksimal 32.000. Itu untuk motor. Nah, kalau untuk mobil itu untuk pokoknya, sumbangan pokoknya itu 143 diaturnya. Apabila terjadi keterlambatan, itu interval 1 sampai 3, 25%-nya adalah 35.000. 4 ke 7-nya 70.000. Nah, dari 7 ke 12 itu harusnya kan 140. Secara undang-undang atau secara aturan peraturan keuangan itu tidak ada denda di atas 100.000. Jadi kita dikutipnya denda maksimal 100.000. Kurang lebih begitu. Denda maksimalnya 100.000. Oke, baik. Lalu Pak untuk ini ya Pak, proses klaim. Nah, banyak juga masyarakat yang penting ya Pak, kan kadang-kadang setelah kecelakaan kan ya kadang-kadang konsentrasi dulu ke perawatan dulu. Nah, mungkin untuk persyaratan dan juga tahapannya seperti apa? Andai kata mau mengklaim asuransi. Jasara Harja ini batas klaim itu secara aturan adalah 6 bulan dari semenjak kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan ada batas waktu 6 bulan dari tanggal lapor. Kalau di atas 6 bulan tidak ada pelaporan, kami anggap itu tidak
berlaku atau hangus. Jadi pendengar FM, apabila terjadi kecelakaan, ini yang pernah saya alami, yang pernah saya tangani, memang betul secara kecelakaan kita secara begitu di lapangan panik ya, aduh, wah tangan ngaplek yuk, oh gimana? Pertama tenang, waktu pelaporan masih panjang, 6 bulan. Ke rumah sakit aja dulu. Bawa ke rumah sakit, dapatkan pertolongan pertama. Ketika nanti dihubungi sama keluarga, cukup keluarganya saja yang melapor ke polisi. Mbak, Bu, Om, Tante, tolong laporkan ke polisi, ke pihak unit Gakum, bahwa saya terjadi kecelakaan. Yang nabraknya siapa? Syukur-syukur yang nabraknya juga ikut bantu, ikut melapor. Jadi ketika sudah ada laporan polisi itu akan mengkonfirmasi ke Jasara Harja telah terjadi kecelakaan antara A dan B. Nah, ini akan diterbitkan laporan kepolisian. Dia akan lapor. Oh baik Pak, kami akan membuatkan namanya graduate letter, jaminan Jasara Harja. Pada hari itu juga kami akan mengirimkan ke rumah sakit. Di mana rumah sakitnya? Contoh misalkan di Hasan Sadikin, yang banyak kan Hasan Sadikin. Kami koordinasi dengan PIC Hasan Sadikin. Nah, begitu kami PIC, surat jaminan itu kami kirimkan via WhatsApp. Jadi, kami butuhkan adalah cukup dari pihak keluarga lapor saja ke polisi. Selanjutnya kami yang bekerja. Gitu saja. Jadi, pelayanan kami adalah jemput bola. Nah, itu yang luka-luka. Apabila terjadi meninggal, kami sudah otomatis akan mendapatkan laporan itu dari kepolisian. Polisian akan memberikan laporan ke kami dan kami menindaklanjuti 1 kali 24 jam. Kami mencari data, kemudian kami menentukan ahli warisnya. Ahli warisnya itu ada 3. Ada garis ke atas, ke samping, dan ke bawah. Artinya apa? Kalau ke atas itu adalah orang tua yang sah. Jadi orang tua kandung, tidak boleh orang tua angkat. Kalau ke kanan, suami atau istri yang sah. Dengan dibuktikan dengan bukti nikah. Tidak bisa dibuktikan, ya kalau mohon maaf ya, kalau nikah siri belum bisa. Ini harus nikah yang benar-benar di bawah tercatat. Yang ke bawah adalah asosiasinya anak-anak kandung. Tapi tidak boleh kakak, tidak boleh sepupu, tidak boleh saudara. Ini harus ada anak kandung sah. Yang nanti akan dibuktikan dengan akte kelahiran. Nah, tiga persyaratan itulah yang menentukan ahli waris. Ketika itu sudah dapat, kami langsung membuatkan rekening. Nanti si ahli waris itu akan membuat rekening. Apabila sudah punya, ya kita tinggal ambil. Kalau belum punya, ya kita bantu nanti arahkan, suruh datang ke pihak bank bikin rekening. Hari itu juga kami cairkan secara cashless. Cashless ya. Betul. Seperti itu ya. Begitu prosedur. Ya, tapi itu baik lagi ya. Amit-amit nggak kepake, tapi itu mah andai kata terjadi gitu kan, memang sudah ininya insya Allah aman ya, terjamin lah seperti itu. Dan untuk pelaporannya Pak Kuswara itu kalau andai ada kecelakaan nih Pak, itu Polsek juga nggak masalah ya, lapor ke Polsek atau Satlantas? Jadi kalau untuk terjadi kecelakaan ya misalkan untuk laka jol atau laka yang menonjol ya. Bisa dibilang 9 orang, 10 orang yang meninggal dunia itu bikin laporan langsung ke Subdit Gakum Polda Jabar. Betul, Subdit Gakum Polda Jabar. Namun kalau untuk kecelakaan ya seperti tunggal ataupun misalkan kecelakaan tabrak, penyeberang seperti itu atau kendaraan itu ke unit laka lalu lintas Polres setempat. Jadi itu pelaporannya harus ke unit laka. Nah, langsung unit laka ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ke polsek ya, langsung ke unit laka gitu ya Pak. Betul. Jadi pokoknya kalau amit-amit ya kecelakaan, pendengar PRFM harus langsung ke unit laka Polres tempat ya Pak ya, Polrestabes, Polresta Bandung, Polres Cimahi, Polres lah puna pendengar PR, jadi langsung ke unit lakanya. Itu tentang asuransi ya, klaim dan sebagainya. Kita kembali ke Pak Jaja. Pak Jaja berkaitan dengan mungkin karena waktu sebentar lagi nih Pak, berkaitan dengan mungkin tadi ada juga beberapa pendengar PRFM yang sempat mengingatkan kita juga sebelum kita berangkat ke sini tentang persyaratan BBNKB, karena mungkin alhamdulillah nih ya dapat bonus tahunan gitu ya. Baru beli mobil tapi mobil bekas nih pengen di BBN, persyaratan apa saja Pak? Dan prosesnya berapa lama? Ya, baik. Pendengar PRFM yang saya hormati, tadi sampaikan betul untuk saat ini sedang berlangsung program bebas BBN 2 ya, atau bea balik nama kendaraan kedua ya. Nah ini dari sisi persyaratan mungkin nanti Pak Kuswara ya dari sisi polisi bisa menyampaikan melengkapi lah dari sisi regidennya, tapi yang jelas dari sisi kami dari sisi Bapendanya Pak, ini adalah sebuah program ya yang selama ini kan kalau saya lihat kepemilikan kendaraan itu sepertinya
sudah banyak beralih Pak ya. Jadi artinya saya mengertikan ketika yang membayar pajak itu kan ada yang diwakilkan, ada yang pakai surat. Nah, mumpung kesempatan baik nih para warga pendengar PR, silakan segera dibalik nama karena dengan dibalik nama itu kan sangat luas konsekuensinya. Jadi dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepemilikan. Jadi artinya udah benar-benar subjek dan objeknya itu sesuai ya. Jangan sampai objek nama usaha, subjeknya saha. Nah ini konsekuensinya mungkin akan kaitan juga dengan jasa harja nanti kan. Iya, betul. Ketika ada proses klaim, punten ini data siapa? Itu. Ya, yang jelas silakan dimanfaatkan terkait dengan persyaratan mungkin ya kalau untuk BBN 2 itu mungkin nanti Pak Kuswara bisa menambahkan ini. Mungkin dari sisi waktu kan kalau untuk istilah BBN untuk lingkup Kota Bandung ya, misalkan dari Kawelan ke Pajajaran, dari Suta ke Pajajaran atau sebaliknya mungkin insya Allah dalam hitungan jam lah bisa. Kecuali kan kalau misalkan kebetulan prosesnya ini istilahnya nyebrang daerah, istilah mutasi kan ya ini mungkin ada tahapan yang tadi sampaikan Pak Kuswara harus ditempuh dulu di gedung BPKB istilah untuk mendapatkan misalkan yang masuk ke Pajajaran dari luar Kota Bandung ya itu harus ada proses rekomendasi mutasi masuk gitu. Jadi mungkin itu situasional ya tergantung dari mana asalnya gitu kalau dari sisi waktu itu kan. Ya Pak Kuswara belum lagi kan dicek juga ya. Nanti sebelumnya ini masih ada denda itu di gedung BPKB juga kalau masalah ya. Atau kalau di denda di kami Pak, kalau denda di kami. Jadi misalkan contoh untuk yang proses mutasi ya, misalkan jangan jauh-jauh kan dari Cimahi aja ke Pajajaran. Itu kan untuk udah lintas ini ya, udah lintas Polres ya. Jadi harus menempuh dulu proses di gedung BPKB. Nanti kalau di gedung BPKB-nya sudah keluar misalkan rekomendasi mutasi masuk ke Pajajaran, nanti dibawa dulu ke Samsat asal di Cimahi untuk diyakinkan kewajibannya Kang, apakah dia masih punya tunggakan atau nanti keluar yang namanya istilahnya surat pengantar fiskal antar daerah. Jadi untuk meyakinkan bahwa si kendaraan yang akan dimutasikan itu sudah tidak meninggalkan jejak apa ya, utang atau apa gitu ya. Karena hutang itu harus dituntaskan ya, bisikin ditanya. Ya, Nah, menurut Pak Kuswara mungkin dari waktunya nih Pak, karena saya pun dulu pernah nih Pak dan lupa lagi nih dari Kabupaten dari Cimahi ke daerah Kabupaten Bandung itu biasanya berapa lama sih Pak untuk proses PNKB-nya sampai selesai nih Pak? Kalau untuk dari Cimahi ke Kabupaten Bandung itu melalui proses mutasi. Betul, mutasi. Jadi proses awal itu pencabutan berkas dari Polres Cimahi, pengajuan kepada mutasi Pokja mutasi keluar, nanti diberikanlah yang namanya resi Pak, resi pengambilan seperti itu. Untuk cross check data karena untuk permutasian keluar ini emang harus benar-benar datanya dilakukan pengecekan yang lebih detail Pak. Ya, makanya perlu dilakukan cek fisik kendaraan dan nanti dokumen-dokumen yang dilampirkan itu pun harus di cross check kembali dengan arsip dari STNK maupun arsip PPKB. Nah, setelah nanti dinyatakan berkas tersebut lengkap, nanti barulah turun rekomendasi rekom. Nah, rekom tersebut setelah turun baru nanti ke Samsat kembali Pak, Samsat Induk kembali untuk dilakukan fiskal. Apakah masih ada tunggakan atau enggak. Setelah itu baru bisa diproses ke Samsat yang tujuan seperti itu. Berapa lama kira-kira? Estimasinya kalau untuk kurang lebih bisa nyampe 2 minggu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Jadi seperti itu ya pendengar PR. Jadi punten bila mana nah sono pelante lama karena tadi proses pengecekan dan sebagainya. Jadi harap mengerti lah karena kan tiba-tiba takut tadi ya Pak ada double data dan sebagainya itu yang tadi kita perlu penegasan juga. Baik. Cukup kita akan coba ini ya terakhir mungkin berkaitan dengan harapan dari Bapenda juga nih Pak dari Samsat Pajajaran seperti apa terkait program pemutihan, beroperasionalnya Samsat digital lebih panjang seperti apa mungkin Pak Jaja. Baik, pendengar PR yang saya hormati, saya sampaikan bahwa alhamdulillah mungkin ya dalam ini pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Bapenda Provinsi Jawa Barat telah banyak sekali menghasilkan inovasi-inovasi terobosan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak ya baik kemudahan dalam mengakses ataupun kemudahan dalam melakukan pembayaran ya. Salah satunya adalah kita alhamdulillah telah hadir Samsat digital yang ada di Leuwi Panjang ini. Oleh karena itu silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terutama bagi
para wajib pajak Ya. yang selama ini melek digital ya, karena mungkin akan sangat terasa ya keuntungan yang ada. Dan ingat para pendengar PPMN, dengan kita membayar pajak berarti kita memberikan kontribusi untuk keberhasilan pembangunan khususnya Jawa Barat. Karena ingat, pajakmu untuk Jawa Barat. Baratmu. Seperti itu ya. Itu makna yang dalam pendengar PR ya, dari pajakmu untuk Jawa Baratmu. Jadi dari kita untuk Jawa Barat tercinta, seperti itu. Mungkin dari Pak Anggi dulu nih, terkait program yang sekarang tengah disusun. Seperti apa nih Pak Anggi? Baik, saya para pendengar FM yang saya hormati, saya cuma hanya mengimbau bahwa program pemutihan ini tinggal 2 hari lagi. Segera manfaatkan program ini. Kalau di Samsat induk penuh, segera ke Samsat Digital. Tapi dengan catatan harus pemilik sendiri ya. Harus pemilik sendiri itu datang langsung ke Samsat Digital. Manfaatkan kemudahan ini. Paling saya bisa tutup dengan pantun aja ya. Nah, boleh pantun. Siap. Kecekini sambil makan rujak. Cakep. Hari gini belum bayar pajak. Agak cakep. Ayo ke Samsat, mumpung pemutihan 2 hari lagi. Mantap. Ya. Pak Suara mau pantun, mau nyanyi? Paling saya hanya Mungkin Pak Suara. menambahkan ya sedikit tentang yang tadi BBNKB 2 ya Pak ya. Jadi perlu pendengar PRFN ketahui bahwa untuk persyaratan BBNKB 2 ini, jadi untuk perubahan di sini apabila kan kadang terkendala dengan BPKB sedang dalam anggunan Pak, betul kan, dalam anggunan maupun leasing seperti itu. Nah untuk kondisi seperti itu, untuk BBN itu tidak bisa dilakukan Pak, karena ini perubahan, harus penggantian BPKB seperti itu. Jadi nunggu dulu anggunannya selesai, ada BPKB, baru kita bisa melakukan proses BBNKB 2 seperti itu. Beda halnya dengan kita bayar pajak 5 tahunan, itu bisa menggunakan surat keterangan dari leasing tersebut, nanti dilampirkan fotokopi BPKB, baru kita bisa melakukan proses untuk 5 tahunan. Untuk perubahan BPKB sedang dalam anggunan, tidak bisa dilakukan proses seperti itu. Nah, betul. Jadi masih belum bisa diproses, tapi kita doakan ya Pak, semoga yang punya cicilan ya, kendaraan motor ya, roda 2, roda 4, sing segera dilunaskan ya. Supaya tadi bisa diproses ya Pak, kalau ada ini ya, bisa overtake ya, overtake Iya, gitu deh. Pak. Yang biasanya masih ada cicilan terus dijual lagi gitu ya Pak? Betul Pak, nanti dalam RI-nya juga di situ bakalan terblokir karena dalam anggunan fidusia seperti itu. Jadi tidak bisa melakukan proses seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Kuswara, Pak Jaja, Pak Anggi sudah berbincang bersama PRFM. Kita sama-sama ya ketika saya bilang pajakmu Untuk Jawa Barat. Nah, siap ya. Kita ulangi lagi. Pajakmu Untuk Jawa Baratmu. Demikian mungkin saya Fauzi langsung dari Terminal Lewi Panjang, tepatnya di Samsat Digital Terminal Lewi Panjang. Ucapkan terima kasih. Semoga berbagai program inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Jawa Barat dan juga segala unsur yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa bermanfaat dan juga tentunya untuk pelayanan maksimal paripurna untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Turun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.